tidak sedikit kita temukan di channel YouTube, khususnya tutorial-tutorial itu yang mengajarkan bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber cepat, bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang tercepat, bagaimana mendapatkan video kita viral. Nah, khususnya untuk pemula teman-teman, sebaiknya bagaimana cara mendapatkan viewer, bagaimana caranya mendapatkan subscriber itu lupakan saja dulu. Namun kita fokus terhadap bagaimana caranya mencari penonton loyal yang akan membesarkan channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO ya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait hal yang berbeda dengan tutorial-tutorial yang lainnya, yaitu kebanyakan saat kita mencari tutorial, khususnya bagi pemula, itu mencari bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber tercepat, bagaimana caranya mendapatkan 4000 jam tayang tercepat. Yang dikejar adalah bagaimana caranya mendapatkan atau mengusahakan monetisasi tercepat. Nah, itu khususnya YouTuber pemula, sebaiknya itu lupakan saja teman-teman. Lupakan saja ketika kita masih YouTuber pemula, apalagi yang masih bulan pertama atau bulan kedua dan selanjutnya. Nah, seharusnya yang kita kejar adalah bukan caranya itu, bukan caranya mendapatkan subscriber, bukan caranya mendapatkan viewer, karena kita masih pemula. Ingat, kita masih pemula. Nah, karena kita masih pemula, yang menjadi fokus kita seharusnya adalah ngopi dulu. Itu kita harus mengejar yang namanya penonton loyal. Ya, penonton loyal. Jadi kita harus mengejar penonton loyal yang akan membesarkan channel YouTube kita. Kalau kita mengejar viral, ya, video viral itu berapa lama sih, ya? Kalau kita perhatikan video viral itu hanya mungkin 1 minggu ya, atau 2 minggu, habis itu hilang, nggak viral lagi. Ya kita anggap aja, kita carilah banyak contoh-contoh video-video viral itu nggak viral selamanya. Jadi nggak viral, bagus juga kita bikin video viral, ngejar viral. Tapi dalam konteks ini yang terpenting adalah kita bagaimana caranya mencari penonton loyal. Nah, bagaimana caranya kita membangun penonton? Nah, ya, jadi ketika kita membuat YouTube itu kita harus memperhatikan target penonton kita, target penonton channel kita. Nah, perhatikan minat mereka dulu ya. Kita harus memperhatikan minat para penonton terhadap channel YouTube kita. Nah, baru ketika kita sudah tahu apa minat penonton, ya, apa saja yang diminati pada saat ini sih atau untuk jangka panjangnya sih. Nah, baru kita akan mengatur strategi kita untuk mewujudkan, untuk menjawab minat mereka tadi. Itu yang terpenting ya. Jadi kalau minatnya sudah terbangun dan kita bisa memenuhi minat itu, baru kita akan mendapatkan yang namanya tadi, yang dikejar tadi, viewers, subscriber, itu otomatis nanti akan datang. Namun ketika kita sejauh ini belum bisa menjawab apa yang dibutuhkan mereka, apa yang jadi minat mereka, itu akan sulit ya, akan sulit. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Pengalaman selama ini membangun channel YouTube itu seperti itu ya. Kalaupun kita mati-matian mengejar viewer subscriber, itu ibaratnya kita lari di atas treadmill. Kita lari sekecang-kencangnya tapi kita hanya di tempat itu saja. Karena apa? Karena kita belum tahu apa minat penonton kita gitu kan. Jadi nah, kalau kita sudah tahu apa minat terhadap channel kita dari penonton itu, maka kita harus mengidentifikasi dulu terhadap calon penonton kita itu. Calon penonton kita itu ada minimal 4 teman-teman. Nah, yang pertama adalah orang yang akan mau kita jadikan penonton kita itu belum tahu sama sekali terhadap channel kita. Tidak tahu channel kita itu isinya apa, nggak tahu. Jadi itu yang terjadi. Dan yang kedua adalah ada yang sudah tahu channel kita, minimal itu pernah nonton sekali. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah penontonnya itu sudah rutin menonton channel kita. Jadi rutin menonton channel kita. Ya, apapun yang kita upload mereka nonton. Dan yang keempat adalah sudah ngepen atau penggemar berat channel kita. Nah, itu dari keempat itu kita minimal harus mencari yang poin 3 dan poin 4. Nah, itu dulu.
bagaimana caranya kita membuat penonton itu selalu hadir atau rutin melihat channel kita. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya penonton itu nge-fan atau penggemar berat terhadap channel kita. Nah, apakah minat penonton itu permanen? Yang dari 1, 2, 3, 4 itu tidak, teman-teman. Minat penonton itu tidak permanen, tapi akan berubah seiring perkembangan waktu. Nah, dari situ maka kita sebagai pengelola channel atau kreator harus menentukan format atau formula atau rumus bagaimana caranya menangkap perubahan channel tadi kita, perubahan minat para penonton itu. Yang dari pertama yang dia tidak tahu sama sekali channel kita ini, minimal dia dibikin tahu, ya, minimal dibikin tahu dan melihat channel kita. Nah, kalau sudah melihat channel kita, kita harapkan yang tadi harus akhirnya menjadi rutin melihat channel kita, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah menjadi ngepen berat terhadap channel kita. Nah, maka penonton maka kita setelah kita menentukan formula tadi, bagaimana kita menentukan formula tadi, format perubahan yang kita tangkap dari perubahan minat tadi, yang pertama adalah kita harus memastikan penonton itu mendapatkan apa yang dia cari dari channel kita. Jadi, minimal kita harus menyediakan apa yang penonton cari dari channel kita. Nah, gitu kan. Jadi, kreator itu harus membuat format khusus atau konten khusus agar dapat menyajikan, dapat memenuhi apa minat para penonton tadi. Jadi, akhirnya nanti apapun yang dia cari terkait hal-hal yang dia butuhkan itu ada di channel kita. Nah, itu menjadi rumus, teman-teman. Jadi, itu dulu kita harus mendapatkan apa sih sebetulnya minat para penonton itu? Ya, kalau kita belum tahu mendapatkan apa minat para penonton, akhirnya kita bikin videonya atau bikin channel itu tidak punya tujuan, tidak punya formula yang khusus, atau kita tidak bisa membuat rumus yang khusus, atau kita tidak bisa menyajikan hal-hal yang khusus yang sebenarnya dicari oleh penonton. Nah, ketika kita sudah bisa menyajikan itu, bisa menjawab kebutuhan penonton tadi, maka dengan sendirinya nanti yang namanya viewer, yang namanya subscriber itu datang, teman-teman. Datang dengan kita mempersiapkan materi-materi atau video-video memang yang dibutuhkan. Kalau mereka tidak menemukan hal itu, ya tentu saja mereka akan kabur. Nah, itu, teman-teman, ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita bisa menjawab minat daripada penonton, sehingga penonton itu mendapatkan apa yang dia dicari dari channel kita. Dengan demikian, maka penonton akan kembali lagi. Itu, teman-teman, ya. Itu hanya sekilas saja, sedikit pembahasan terkait dengan minat penonton. Nah, ini hanya dasar saja. Nanti akan kita buat video lanjutannya. Maka hanya teman-teman yang subscribe yang akan mendapatkan apa materi dari video lanjutan itu terkait pembahasan-pembahasan untuk mendapatkan yang tadi, viewer dan subscriber. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan komen saja di kolom komentar, kita diskusi. Nanti kita bisa menentukan apa saja sih sebetulnya yang harus kita buat dalam channel kita untuk memenuhi kebutuhan penonton. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.